Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Ketimpangan sosial dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat dikarenakan adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, adanya perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, kurangnya pemukiman, kurangnya fasilitas usaha, sulit mendapat peluang kerja, dan kekurangan akses pendidikan ditambah dengan masuknya budaya luar yang masuk ke dalam suatu negara. Ketimpangan sosial juga bisa dilihat sebagai efek dari tekanan struktural. Maka muncul istilah kemiskinan struktural yang disebabkan oleh kesenjangan kebijakan-kebijakan. Para ahli menyatakan, kemiskinan struktural dialami suatu golongan masyarakat yang tidak dapat mengakses sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Di Indonesia, persebaran penduduk masih tidak begitu merata. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penduduk yang menghuni Pulau Jawa dibanding pulau-pulau lainnya. Akibatnya, terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau terpencil. Pulau Jawa akan mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding pulau lainnya. Kemiskinan membuat masyarakat sulit mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak, sehingga masyarakat yang mengalami kemiskinan akan mengalami ketimpangan sosial ekonomi dengan masyarakat yang lebih kaya. Kemiskinan bisa disebabkan oleh kualitas pribadi yang rendah serta sikap malas yang diidap masyarakat. Kemiskinan juga dapat terjadi karena pengaruh struktur sosial yang juga disebut sebagai kemiskinan struktural. Ketimpangan sosial dari sisi ekonomi di masyarakat saat ini tidak terlepas dari dampak globalisasi. Globalisasi mata uang yang punya dua sisi. Bisa diyakini sebagai perubahan terstruktur dalam skala modern yang ditunjukkan dengan pertumbuhan perusahaan multinasional, pasar uang dunia, dan lain-lain. Tapi, di sisi lain tentunya hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang bisa menikmati akses perubahan tersebut. Ketimpangan sosial sangat mudah dijumpai pada masyarakat modern saat ini. Hal ini disebabkan karena faktor persaingan untuk mendapatkan hal-hal tertentu sangat tinggi seperti lapangan pekerjaan, status sosial, pendidikan, dan pendapatan dalam jumlah tertentu. Semakin tinggi kelas sosial seseorang, makin mudah pula ia untuk mengakses hal-hal tersebut dibandingkan dengan orang-orang di kelas sosial di bawahnya. Solusi atau upaya: 1. Peningkatan kualitas penduduk. 2. Mobilitas geografis atau transmigrasi. 3. Menciptakan peluang kerja. Indonesia is abundant with energy, which is produced from various sources, in various forms, and is continuously moving the dynamics of every life, every day. Pertamina has continued to be the leader for more than 6 decades, with commitments to perpetually innovate in bringing energy to life. Consistently giving the most in every exploration, production, and other business activity to produce the best energy worldwide. Delivering energy evenly to cities, to remote frontiers, so that everyone can use the energy and move forward together. Various initiatives are taken in developing renewable energy, such as geothermal, solar cell, biofuel, lithium battery, and even electricity. Together with its affiliates, Pertamina is committed to achieve energy sustainability, fuel the economy, and build the future. Pertamina ensures that energy is also available for the environment, education, healthcare, and community empowerment. Pertamina believes that every continuous innovation
is the energy to step forward. Pertamina is the energy, driving force of progress for every part of life. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Pipin Sopian meminta PT Pertamina mencabut kebijakan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan aplikasi My Pertamina. PKS menilai, negara semestinya memudahkan masyarakat dengan berkembangnya teknologi bukan malah sebaliknya. Pipin berpendapat aturan tersebut tidak adil karena tidak semua masyarakat memiliki telepon genggam. Masyarakat juga belum tentu memiliki kuota data yang memadai dan kondisi jaringan internet yang bagus di setiap daerah. Selain itu, tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang baik dengan teknologi telepon genggam terbaru. Pipin menilai kebijakan ini dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Hal ini karena mereka harus menggunakan telepon genggam saat mengisi bahan bakar. Pipin menambahkan, jika negara ingin melakukan pengaturan terhadap penjualan BBM bersubsidi agar tepat sasaran, cukup dibuat aturan dan sanksi yang jelas. Sebelumnya, PT Pertamina akan melakukan uji coba penggunaan My Pertamina untuk membeli Pertalite dan solar mulai 1 Juli 2022. Pendaftaran melalui My Pertamina tersebut baru berlaku untuk kendaraan roda 4 ke atas. Nantinya, proses pembayaran dapat menggunakan kartu, cash, atau aplikasi My Pertamina. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama adalah kebebasan hak dalam memilih agama. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, budaya, maupun agama yang beragam. Negara Indonesia bersikap netral terhadap persoalan-persoalan religius dan agama menjadi urusan privat. Yang kedua, gunakan dan menjaga fasilitas umum merupakan sarana yang diberikan kepada kita para warga negara yang bisa dinikmati dengan tanggung jawab. Yang ketiga, setiap warga negara memperbolehkan warganya untuk mengemukakan pendapatnya di muka umum. Hal itu dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Yang pertama adalah, sebagai warga negara kita diwajibkan untuk menaati peraturan yang ada, misalnya seperti menaati peraturan rambu lalu lintas, memakai helm saat berkendara, membawa surat izin mengemudi dan STNK. Yang kedua, menaati protokol kesehatan. Selama kita berada berinteraksi dengan seseorang baik di luar maupun di dalam ruangan, kita diwajibkan menaati peraturan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Yang ketiga, contoh kecil lain dalam menjalankan kewajiban warga negara, misalnya seperti di lingkungan keluarga, adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah. Indonesia, negara yang berkomitmen untuk menjunjung demokrasi,
yang selalu bersedia mendengar semua aspirasi. Dan menolak segala perseteruan hasil konspirasi serta segala bentuk anarki. Demokrasi jangan hanya jadi narasi, dan tak berhenti dari sekedar diksi. Tak rela mereka yang otoriter menguasai dan memagar segala hak asasi. Wahai rakyat Indonesia, jangan mudah terprovokasi sehingga tersulut emosi dan ada caci maki. Dengan gampang terpedaya para pengumbar janji yang bernafsu menggapai kursi. Wahai anak bangsa, jangan sampai termakan hoax sana sini hingga lahirkan perpecahan bangsa di bumi pertiwi. Wahai rakyat Indonesia, gunakanlah nuranimu dalam memilih. Sampaikan dengan baik segala pendapatmu dan aspirasimu. Menjadi bangsa beradab dan bermartabat, hayati esensi nasionalisme.